Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku. Kali ini aku mau bahas tentang pathway CHF atau gagal jantung ya, dan bisa juga disebut congestive heart failure. Oke, sebelum membahas pathway-nya, kita harus tahu dulu nih apa sih definisi dari CHF atau gagal jantung. Menurut Schmalzberger, tahun 2013, CHF adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh jaringan. Nah, di sini ada beberapa hal ya yang bisa menyebabkan terjadinya gagal jantung, yaitu jika terjadi aterosklerosis koroner atau adanya penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri koroner. Akibat adanya penumpukan plak di dinding pembuluh darah koroner ini akan menyebabkan aliran darah ke otot jantung terganggu. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah resiko ketidakefektifan perfusi jaringan jantung. Ketika aliran darah ke otot jantung terganggu, ini akan memicu terjadinya disfungsi miokard atau disfungsi otot jantung, yang mana adanya ketidakmampuan otot jantung untuk berkontraksi dengan sempurna mengakibatkan kontraktilitas menurun hingga terjadilah CHF atau gagal jantung. Hipertensi sistemik pulmonal juga menjadi salah satu penyebab CHF, yang mana karena ada peningkatan tahanan vaskuler sistemik pulmonal, afterload menjadi meningkat, otomatis beban kerja jantung pun meningkat, hingga terjadi hipertrofi serabut otot jantung. Ketika ada pembesaran pada serabut otot jantung, ini akan berefek terjadinya penurunan kontraktilitas pada otot jantung, hingga terjadinya gagal jantung atau CHF. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah resiko penurunan curah jantung. Peradangan dan penyakit miokardium juga menjadi penyebab CHF karena adanya kerusakan pada serabut otot jantung, yang mana hal ini akan mengakibatkan kontraktilitas menurun hingga terjadi gagal jantung. Dan penyebab CHF atau gagal jantung juga bisa disebabkan karena stenosis katup jantung semiluner, atau ketika katup jantung menjadi kaku, menebal, atau saling menempel sehingga katup jantung tidak dapat terbuka dengan baik. Kondisi tersebut membuat aliran darah melalui jantung terganggu dan berakibat otot jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah hingga terjadi kegagalan dalam memompa darah atau gagal jantung. Insufisiensi katup AV atau kondisi yang juga dikenal dengan istilahnya katup jantung bocor ya. Ini juga bisa menyebabkan CHF karena adanya pengosongan jantung yang abnormal. CHF juga bisa disebabkan karena hipertensi malignan atau kondisi hipertensi berat yang bersifat darurat. Ini dapat memicu terjadinya peningkatan mendadak pada afterload dan tekanan darah sistemik meningkat. CHF atau gagal jantung ini terbagi dua ya, yaitu ada gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan. Biasanya untuk gagal jantung kiri ini dominannya ke arah sesak, sedangkan gagal jantung kanan ini dominannya ke arah udem ya tandanya. Untuk gagal jantung kiri, ini biasanya disebabkan karena ada peningkatan tekanan vena pulmonal dan menyebabkan tekanan kapiler pulmonal meningkat. Keadaan ini mengakibatkan edema pada paru yang mana terjadinya penumpukan cairan di dalam kantong paru-paru atau alveoli. Cairan tersebut akan menghambat pengembangan paru-paru, sehingga napas akan terasa sulit. Pastinya tampak terdapat bronki basah. Selain sulit bernapas,
Edema paru juga dapat menyebabkan iritasi pada mukosa paru, hingga ketidakmampuan untuk bernapas secara efisien terjadi pada pasien ini ya. Dan ini juga memicu penurunan proses refleks batuk hingga mengakibatkan penumpukan sekret pada jalan napas. Maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah ketidakefektifan bersihan jalan napas. Edema paru juga dapat menyebabkan efusi pleura, yang mana cairan tersebut akan masuk ke rongga pleura. Tekanan kapiler pulmonal meningkat, ini akan mengakibatkan kongesti paru atau adanya cairan pada paru ya. Yang mana cairan akan tertimbun pada organ paru, ini dapat menimbulkan perubahan membran alveolus kapiler, sehingga terdapat ketidakseimbangan antara oksigen dan karbon dioksida yang dikeluarkan dari alveoli. Jadi difusi antara oksigen dan karbon dioksida ini terganggu ya, soalnya kan dalam alveolus kapilernya itu ada cairan gitu. Maka ini akan memicu terjadinya gangguan pertukaran gas. Jadi diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah gangguan pertukaran gas. Kongesti paru atau cairan yang tertimbun di paru juga akan menyebabkan dyspnea. Pasien ini akan dalam kondisi sesak napas pastinya ya, hingga nyeri pada dada saat bernapas. Maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah nyeri akut. Kongesti paru atau cairan yang tertimbun di paru juga akan mengakibatkan penurunan pengembangan paru hingga menimbulkan sesak napas. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah ketidakefektifan pola napas. Pada umumnya, ketika orang mengalami sesak napas pastinya akan merasa cemas kan? Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah ansietas. Gagal jantung kiri ini menyebabkan COP atau cardiac output ini menurun dan mengakibatkan suplai darah ke jaringan pun pasti akan ikut menurun ya. Kalau misalkan cardiac outputnya menurun, otomatis suplai darah ke jaringan pasti menurun juga, sehingga terjadi penurunan nutrisi dan O2 ke sel dan menyebabkan katabolisme yang tidak adekuat dari jaringan hingga mencapai kelemahan. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah intoleransi aktivitas ya, karena tadi kurangnya nutrisi dan O2 yang masuk ke sel. Jadi menimbulkan katabolismenya, metabolisme dalam tubuhnya tuh terganggu hingga mencapai kelemahan. Ya, dan adanya penurunan nutrisi dan oksigen ke sel ini akan mengakibatkan penurunan sirkulasi perifer juga, yang mana hal ini dapat mengganggu metabolisme tubuh pastinya ya. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Cardiac output menurun akan mengakibatkan juga penurunan suplai darah ke otak. Ya, maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah ketidakefektifan perfusi jaringan serebral. Ketika jantung mengalami kegagalan dalam memompa darah, otomatis curah jantung pun akan mengalami penurunan kan? Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah resiko penurunan curah jantung. Sedangkan untuk gagal jantung kanan ini bisa disebabkan oleh peningkatan tekanan vena cava superior. Dan ini menimbulkan peningkatan tekanan vena jugularis, maka aliran balik vena pun akan terganggu ya. Yang mana secara umum telah kita ketahui ya, pembuluh vena itu kan pembuluh yang mana darahnya banyak mengandung karbon dioksida. Jadi kalau misalkan ada gangguan pada pembuluh ini, jika terganggu dan berlangsung lama, ini akan menyebabkan resiko penurunan kesadaran, bahkan hingga kematian juga. Jadi jika aliran balik vena terganggu, maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah ketidakefektifan perfusi jaringan serebral. Gagal jantung kanan juga menyebabkan tekanan vena cava inferior meningkat. Hal ini menyebabkan kongesti viscera dan jaringan perifer.
Nah, kongestif viscera itu dan jaringan perifer juga menyebabkan adanya tekanan pada vena ekstremitas hingga mengakibatkan edema pada ekstremitas. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah kelebihan volume cairan. Cairan yang tertimbun juga dapat ditemukan pada organ hati atau kongesti hepar hingga memicu adanya tekanan pada pembuluh portae, yang mana pembuluh ini membawa darah dan mengalir dalam organ pencernaan hingga menimbulkan asites. Adanya asites atau adanya penumpukan cairan dalam rongga antara selaput yang melapisi dinding perut ya, atau disebut juga peritoneum, dan juga dalam organ perut ya. Jika berlangsung lama nih, cairan yang ada dalam rongga ini masuk ke dalam rongga perut ataupun dalam organ perut juga, ini akan menyebabkan penekanan pada diafragma hingga distres pernapasan. Begitu juga karena ada peningkatan vena cava inferior menyebabkan timbunan cairan pada vena abdomen hingga aliran darah vena ini juga terganggu ya, atau melambat aliran darah vena ke abdomennya hingga menimbulkan anoreksia atau kehilangan nafsu makan. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Oke, sekian dari aku penjelasan tentang patois CHF atau gagal jantung. Jika ada kekeliruan dalam pemaparan materi, mohon maaf ya. Kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan banyak dalam pemaparannya, semoga ini materi bermanfaat buat kalian semua. Bisa diisi kolom komentarnya kalau misalkan emang ada kesalahan atau ada masukan. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Kita belajar bareng ya. Next, kita ketemu di video pathway penyakit lainnya. Jangan lupa subscribe channelnya dan dukung selalu. See you next video. Salam sehat selalu. Bye-bye.